Halo semua, apa kabar? Semoga kalian sehat terus ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Pada kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai sikap positif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun nama kelompoknya yaitu Asti Delima Ari dan Novi Angelina dari kelas 12 IPA 4. Nah, kira-kira sikap selektif apa ya yang bisa kita pelajari? Jika kalian penasaran, jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Kita semua tahu bahwa semua negara yang ada di dunia ini tidak bisa lepas dari kemajuan IPTEK. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia harus mempunyai benteng. Nah, tahukah kalian kita tuh sudah punya benteng yang disebut dengan Pancasila. Oleh karena itu, adapun upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi dampak negatif. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri dan kepribadian bangsa. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman agama. Yang keempat, memanfaatkan peran media massa dan tokoh masyarakat. Yang kelima, melalui kebijakan pemerintah. Dan yang keenam, membentuk generasi muda masa depan berkualitas. Sikap selektif merupakan sikap terbaik dalam menghadapi pengaruh kemajuan IPTEK. Nah, terus bagaimana sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan? Bagaimana ya? Mari kita simak berikutnya. Yang pertama, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang politik. Nah, perkembangan IPTEK juga berdampak loh pada kehidupan politik di berbagai dunia. Bangsa Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika harus mampu menghadapi pluralisme ini ataupun perbedaannya. Kita semua dituntut harus mampu menghadapi berbagai isu di dunia dengan bijak. Sikap selektif yang dapat kita lakukan, yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil di arena politik. Dan yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, yaitu sikap selektif terhadap pengaruh IPTEK di bidang ekonomi. Nah, perkembangan IPTEK itu dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat bila dimanfaatkan dengan tepat. Tetapi, jika tidak dimanfaatkan dengan tepat, bisa menimbulkan sifat-sifat yang tidak baik. Contohnya yaitu korupsi. Oleh karena itu, kita harus memiliki sifat selektif terhadap dampak kemajuan IPTEK ini. Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang kedua, meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya serta harganya bisa bersaing. Dan yang ketiga, perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Yang ketiga, yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang sosial budaya. Agar kemajuan IPTEK berpengaruh positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan IPTEK. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Nah, adapun pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang sosial budaya yang harus diseleksi. Yang pertama, dasar ikatan hidup bermasyarakat. Kita harus tetap mempertahankan nilai kekeluargaan dan gotong royong kita. Dan yang kedua, sikap, pola, dan gaya hidup.
Kita harus menjauhi sikap-sikap yang egois, gaya hidup mewah, dan pergaulan bebas, karena itu semua tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Lalu yang ketiga, penampilan dan gaya pakaian. Tidak semua penampilan dan gaya berpakaian modern seperti yang ditunjukkan artis luar negeri bisa kita gunakan loh, karena bisa saja tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Karena pada dasarnya perkembangan iptek itu tidak selalu hal yang buruk, tetapi ada juga hal yang baiknya. Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa, maka kita harus pandai-pandai memfilter manakah pengaruh yang baik bagi kita dan mana pengaruh yang buruk. Kita semua pasti bisa melakukannya kok. Maka dari itu kita harus bersemangat terus melakukan, terus memfilter mana pengaruh yang baik dan buruk. Sekian, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.